Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ramansyah, NIM 19060122. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Pembangunan dari Universitas Negeri Padang. Saya akan membacakan hasil resume sejarah pemikiran ekonomi yang berjudul Aliran Monetaris. A. Kritikan terhadap kebijaksanaan intervensi Keynesian. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi. Pandangan itu antara lain tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling yang melekat datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dapat dibagi atas dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yaitu Menger, Friedrich August von Hayek, dan Leibniz van Mises. Celaan paling keras datang dari kelompok-kelompok yang menamakan dirinya yaitu libertarian. Mereka ini menempatkan kebebasan individu di atas segalanya. Mereka pun melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai ancaman bagi kebebasan individu. Alasan penolakan tersebut diwakili oleh pendapat Friedrich van Hayek yaitu tentang dalam bukunya yang menyatakan sekali pemerintah melakukan intervensi pasar, ini akan mengarahkan pada sosialisme yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya kebebasan. Jika kecenderungan ke arah peningkatan pengawasan pemerintah tidak dikekang, mereka khawatir sebagai individu orang akan berubah sekedar menjadi hamba bagi pemerintah. Dari golongan muda muncul Milton Friedman dari Universitas Chicago. Friedman adalah pendukung berat perekonomian bebas. Pendapatnya berbeda dengan tokoh-tokoh tua yang sama sekali tidak menginginkan campur tangan pemerintah. Ia melihat peran pemerintah dalam batas-batas tertentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Pada gilirannya itu menyebabkan tingkat kesejahteraan mereka semakin anjlok. Dari contoh sederhana tersebut jelas bahwa dampak diterima dari pelaksanaan suatu kebijaksanaan dapat kebalikan dari rencana semula. B. Pokok-pokok pikiran aliran monetaris. Serangan Friedman terhadap pandangan Keynes telah mengurangi dominasi makroekonomi Keynesian dalam mempromosikan kebijaksanaan ekonomi pemerintah. Walaupun ajaran-ajaran Keynes pernah berhasil memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi berbagai kebijaksanaan jangka pendek, keberhasilannya tidak berlangsung lama. Berkali-kali prediksi yang didasarkan pada ajaran Keynes meleset dan tidak berhasil memecahkan masalah yang dihadapi ekonomi dunia setelah tahun 70-an. Apalagi dalam menyelesaikan masalah stagflasi, kebijaksanaan fiskal dan moneter, Keynes boleh dikatakan lumpuh total. Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran monetaris yang mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Istilah ini pertama kali digunakan Karl Brunner untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijaksanaan moneter. Penekanan pokok pandangan monetaris terletak pada stok uang. Sebagaimana dijelaskan Friedman dalam tulisannya I the Theoretical Somewhat Former Theory Analysis. Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap yang pertama yaitu tingkat inflasi dalam jangka panjang, yang kedua perilaku grup real dalam jangka panjang. Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar, akselerasi dan deselerasi sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi real. Ketidakstabilan dalam pertumbuhan moneter akan tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi, sebagaimana dituliskan dalam sebuah artikel populer, Der no such erratic economic growth. C. Tokoh-tokoh aliran monetaris. Sebelum aliran monetaris sudah berdiri sejak lama, hanya saja pandangan-pandangan monetaris ini baru diperhatikan setelah terjadinya kasus membumbungnya inflasi yang dibarengi dengan semakin tingginya tingkat pengangguran pada tahun 70-an. Tokoh utama aliran monetaris yaitu Milton Friedman, karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu ekonomi yang mendapat hadiah yaitu penghargaan Nobel tahun 1976. D. Perbedaan monetaris Keynesian. Banyak perbedaan pandangan antara kubu Keynesian dan monetaris dalam melihat gejala-gejala ekonomi. Dalam melihat perekonomian secara agregat, kubu Keynesian percaya bahwa perekonomian cenderung berada di dalam posisi keseimbangan tidak output rendah. Ini terjadi karena pengeluaran agregat
cenderung lebih kecil dari penerimaan agregat. Kaum monetaris tidak percaya pada teori Keynesian yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung pada keseimbangan tingkat output rendah disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Dalam hal ini, kubu monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan yang tidak diikutkan dalam model yang dikembangkan kubu Keynesian. Dua kekuatan tersebut menyatakan turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong investasi dan juga konsumsi melalui apa yang disebut Pigo Effect. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan dan sumber daya digunakan penuh. Perhatian terhadap ekonomi mikro. Sebelumnya sudah disinggung bahwa Keynes dan para pendukungnya telah berjasa mengembangkan teori-teori makronya melihat perekonomian secara agregat. Selang beberapa dekade, teori Keynes tidak berhasil mengatasi masalah-masalah ekonomi. Sejak itu, orang kembali berpaling pada teori-teori ekonomi mikro, yang dalam hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pada tahun 70-an banyak faktor dan pakar yang meletakkan teori mikro untuk menjelaskan perilaku makro. Dua tokoh utama monetaris yaitu Milton Friedman dan Edmund Phillips kembali melirik model pasar persaingan sempurna klasik. Mereka menyadari bahwa pasar persaingan sempurna yang murni tidak ada dalam realitas, tak terkecuali di negara dianggap paling liberal seperti Amerika Serikat sekalipun. Akan tetapi, mereka percaya kekuatan persaingan dalam perekonomian sangat besar. Dengan demikian, model yang didasarkan pada asumsi pada persaingan sempurna dipercaya lebih baik karena lebih mendekati realitas daripada teori oligopoli yang lebih diminati oleh kubu neo-Keynesian selama ini. Sekian dari hasil pembacaan resume saya. Jika ada salah janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.